Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solatun Ramadhani dengan NIM 1814171. Baiklah, di tugas kali ini saya akan memaparkan hasil jurnal saya di pertemuan minggu lalu dengan judul Mekanisme dalam Rekening Efek Syariah, Rekening Dana Syariah, serta Rekening Tabungan Syariah, di mana di dalamnya akan membahas terkait yang pertama, perbedaan antara rekening efek syariah, rekening dana syariah atau RDN, dan rekening tabungan syariah sekaligus gambaran pembuatan rekeningnya. Dan yang kedua, pengertian syariah online trading system atau SOTS. Yang ketiga, gambaran cara order transaksi saham syariah yang di dalamnya membahas jadwal dan perubahan harga saham syariah. Yang keempat, menjelaskan analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Yang kelima, risiko dari investasi syariah dan transaksi saham syariah. Yang terakhir, gambaran mitigasi dari risiko investasi syariah. Baik, yang pertama yaitu perbedaan antara rekening efek syariah, rekening dana syariah, dan rekening tabungan syariah sekaligus gambaran pembuatan rekeningnya. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor, sedangkan rekening dana syariah atau RDN adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Adapun perbedaannya yaitu rekening efek syariah disimpan di KSEI, sedangkan RDN dibukakan di bank syariah yang menjadi bank pembayar atau bank administrasi transaksi efek syariah. Rekening tabungan syariah adalah simpanan yang berdasarkan akad syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik lagi dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang sejenis. Adapun persyaratan utama yang harus dimiliki oleh investor di pasar modal syariah yaitu memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, yang kedua memiliki rekening tabungan syariah, yang ketiga memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang keempat materai, dan yang kelima dana setoran awal. Adapun tahapan pembukaan rekening secara offline. Yang pertama, kunjungi kantor perusahaan sekuritas terdekat. Yang kedua, isi formulir. Yang ketiga, cek email di mana sekuritas akan memberikan pemberitahuan terkait informasi kepada nasabah. Yang keempat, setor dana ke RDN. Yang kelima, unduh aplikasi online trading. Yang keenam, barulah mulai berinvestasi. Yang kedua yaitu pengertian Syariah Online Trading System atau SOTS. SOTS merupakan salah satu layanan online trading system yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80. Fitur-fitur standar dalam Syariah Online Trading System secara umum adalah fitur jual beli saham, update perkembangan harga saham setiap waktu, indikator untuk menganalisa pergerakan harga saham, berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan, dan fitur keuangan pelaku pasar modal. Yang ketiga yaitu cara order transaksi saham syariah sekaligus membahas jadwal dan perubahan harga saham syariah. Adapun cara order transaksi saham syariah yaitu yang pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai, sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Yang kedua, tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah yang belum dimiliki. Yang ketiga, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang, sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Adapun waktu operasionalnya yaitu pertama, PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa melakukan perubahan waktu perdagangan dan pelaporan transaksi efek sebagai berikut. Perubahan waktu perdagangan di bursa menjadi sesi 1 pukul 09.00 sampai 11.30, sesi 2 pukul 13.00 sampai 15.00. Perubahan jam perdagangan di sistem Electronic Trading Platform atau ETP menjadi pukul 09.00 sampai 15.00. Perubahan waktu pelaporan transaksi efek melalui sistem penerima laporan transaksi efek atau sistem PLTM menjadi pukul 09.30 sampai 15.30. Yang kedua, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI melakukan penyesuaian waktu proses clearing dan penyelesaian transaksi. Yang ketiga, ketetapan tersebut berlaku efektif sejak hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Adapun faktor yang mempengaruhi harga saham syariah yaitu yang pertama, faktor internal. Ada pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengumuman pendanaan seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Yang ketiga, pengumuman badan direksi manajemen seperti perubahan dan pergantian direktur manajemen dan struktur organisasi, dan lain sebagainya. Adapun faktor eksternalnya yaitu pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, investasi, dan lain sebagainya. Lalu pengumuman hukum seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. Pengumuman industri sekuritas seperti laporan pertemuan tahunan, insiden trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan trading, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengertian analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham. Analisis teknikal. Menurut Wira, analisis teknikal adalah teknik yang menganalisa fluktuasi harga saham dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan tersebut akan terlihat pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian dan penjualan. Pada dasarnya, analisis digunakan untuk menentukan apakah saham untuk jenuh beli ataukah saham sudah jenuh jual atau oversold. Yang kedua, yaitu analisis fundamental. Menurut Wira, biasanya analisis fundamental digunakan untuk mengetahui valuasi saham, berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Pada prinsipnya, analisis fundamental digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham overvalued atau mahal atau undervalued atau murah. Yang kelima, ada risiko dalam investasi syariah dan risiko dalam saham syariah.
Adapun resiko dalam investasi syariah yaitu adanya risiko kehilangan modal, risiko ketidakpastian keuntungan, sulitnya menjual produk investasi, dan lain sebagainya. Adapun risiko dalam saham syariah yaitu capital loss, risiko likuidasi, delisting dari bursa, delisting dari DES, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mitigasi dari risiko investasi syariah. Yang pertama, faktor penentu investasi dalam akad mudharabah. Bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank. Mitigasi resikonya adalah membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi, membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual, membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang diisi debitur, dan lain sebagainya. Yang kedua, debitur melakukan moral hazard. Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif. Bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban. Bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati dengan akad, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur. Mitigasinya yaitu debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati, bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan bagi hasil dan piutang bagi hasil. Bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutang yang lain. Adapun faktor penentu dan mitigasi pada akad musyarakah, yang pertama, bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh bank. Mitigasi resikonya itu hampir sama seperti dalam akad mudharabah. Yang kedua, modal yang diberikan debitur dalam aset non-kas berbeda dengan harga pasar. Mitigasinya mengecek harga pasar aset non-kas tersebut, bekerja sama dengan lembaga appraiser atau valuer independen untuk menilai aset non-kas tersebut. Yang ketiga, melakukan moral hazard. Mitigasinya yaitu bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif. Yang kedua, bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban. Dan terakhir, bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati dengan akad. Baiklah, itu saja pemaparan dari jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.